Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita belajar tentang persamaan eksponensial, persamaan logaritma, hari ini kita move on nih. Kita masih belajar persamaan, tapi hari ini kita akan belajar persamaan kuadrat. Oke, tapi sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dalam X adalah persamaan yang dapat ditulis dalam bentuk umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Oke, jadi ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Lalu kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A-nya sama dengan 0, persamaan ini hanya tinggal BX tambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan linier, bukan persamaan kuadrat lagi. Oke, persamaan kuadrat dalam X juga disebut persamaan polinomial berpangkat 2. Nah, metode untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang kalian ketahui ada berapa metode untuk menyelesaikan persamaan kuadrat? Oke, yang pertama yang sangat familiar ialah dengan memfaktorkan. Oke, yang kedua, mengekstraksi akar kuadrat. Yang ketiga, melengkapkan kuadrat. Dan yang keempat adalah rumus kuadrat. Oke, bagaimana sih 4 metode ini? Langsung aja kita pelajari bersama. Yang pertama, memfaktorkan. Nah, sifat yang sangat penting untuk metode memfaktorkan ini adalah sifat perkalian 0 ini. Jika AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, jadi ketika A kali B itu sama dengan 0, maka pasti ada minimal 1 di antara A atau B ini yang sama dengan 0. Seperti itu. Atau bisa jadi 0 kedua-duanya. Ya kan? Oke. Jadi diingat ya, jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Oke, supaya lebih greget nih, kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan penyelesaian setiap persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan. Oke, yang pertama, soal A, 2x kuadrat tambah 9x tambah 7 sama dengan 3. Nah, ingat lagi tadi bentuk umum persamaan kuadrat. Tadi kan bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah Y tambah C. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, jadi di sisi kanannya itu sama dengan 0. Nah, jadi soal ini kita tulis dulu dalam bentuk umum. Berarti menjadi 2x kuadrat tambah 9x. Nah, ini kedua sisi sama-sama kita kurangkan 3. Berarti 7 kurang 3, 4, sama dengan 3 kurang 3, 0. Oke, sekarang 2x kuadrat tambah 9x tambah 4 sama dengan 0. Ini sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Selanjutnya, kita faktorkan. Oke. Nah, di sini 2x kuadrat berarti 2x dikali x. Nah,
Untuk mengisi di sini bilangan berapa, di sini bilangan berapa, kita cari yang bisa memenuhi bentuk umum ini. Oke. Ini yang ketika dikalikan, hasilnya adalah 4. Bisa 1 kali 4, 4 kali 1, 2 kali 2. Oke, di sini kita coba plus 1 plus 4. Nah, apakah ini sudah memenuhi? 2x kuadrat tambah 8x tambah x tambah 4. Oke, ini sudah sesuai dengan bentuk umum. Nah, ingat tadi sifat yang tadi, jika AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi di sini 2x kuadrat kita sama dengan kan 0, 2x tambah 1, 2x tambah 1 sama dengan 0. 2x tambah 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif setengah. Lalu faktor yang satunya lagi, x tambah 4 sama dengan kan 0. X tambah 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 4. Oke, nah untuk mengecek apakah penyelesaian ini sudah benar atau belum, substitusikan x sama dengan negatif setengah ke persamaan ini, apakah sudah benar memenuhi, dan juga substitusikan x sama dengan negatif 4 ke persamaan yang ada pada soal. Jika sudah memenuhi, berarti jawaban ini benar. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif setengah dan x sama dengan negatif 4. Oke, di sini terdapat 2 buah penyelesaian. Nah, oke, next kita ke soal yang B. 6x kuadrat kurang 3x sama dengan 0. Nah, yang ini kita faktorkan. Gimana cara memfaktorkannya? Oke, di sini dari suku pertama 6x kuadrat dan suku kedua negatif 3x, itu kira-kira faktor apa yang sama? Ya, di sini sama-sama memuat 3x. Jadi 3x-nya kita keluarkan. 3x. 3x kali berapa supaya menghasilkan 6x kuadrat? Ya, betul, dikali 2x. Karena kan 3x kali 2x sama dengan 6x kuadrat. Terus 3x kali berapa supaya menghasilkan negatif 3x? Ya, dikali negatif 1. Sama dengan 0. Selanjutnya kita gunakan sifat perkalian 0 tadi. Berarti ini 3x sama dengan 0. X sama dengan 0. Terus 2x kurang 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan setengah.
Oke. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 1/2. Silahkan dicek lagi nih, benar apakah sudah benar atau belum. Cek lagi, substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan ini. Berarti kan 6 kali 0 kuadrat 0, kurang 3 kali 0, 0. 0 kurang 0, 0. Iya, berarti benar. Terus substitusikan yang ini. X sama dengan 1/2. 6 dikali 1/2 kuadrat dikurang 3 kali 1/2. 6 dikali 1/2 dikuadratkan itu kan 1/2 kuadrat sama dengan 1/4. 6 dikali 1/4 3/4 dikurang 6/4 dikurang 3/2. Nah, itu adalah pecahan yang senilai. Berarti kan kalau kita sederhanakan 3/2 dikurang 3/2 sama dengan 0. Berarti benar. Nah, penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 1/2. Oke, selanjutnya. Soal yang C, X kurang 5 dikali X tambah 2 sama dengan 8. Oke, apakah ini bisa diselesaikan seperti ini? Karena ini sudah dalam bentuk kompaktoran, apakah boleh jika kita menyelesaikannya X kurang 5 sama dengan 8. X sama dengan kedua sisi kita tambahkan 5. Berarti X sama dengan 13. Selanjutnya, X tambah 2 sama dengan 8. Kedua sisi kita kurangkan 2, berarti X sama dengan 6. Apakah boleh kita menyelesaikannya seperti ini? Oke, ingat lagi tadi sifat perkalian 0 tadi. Jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, itu hanya berlaku jika di sisi kanan ini bilangannya adalah 0, sedangkan di sini bilangannya adalah 8. Jadi, ini tidak bisa. Jadi, cara ini salah ya, jika mengerjakannya seperti ini. Oke, jadi yang benar gimana? Yang benar kita cari dulu, kita kalikan dulu ini. X dikali X, X kuadrat. Selanjutnya X dikali 2, 2X. Negatif 5 dikali X, negatif 5X. Berarti 2X kurang 5X, negatif 3X. Negatif 5 dikali 2, negatif 10. Sama dengan 8. Nah, ubah dulu ke bentuk umum. Kalau ke bentuk umum berarti kedua sisi kita kurangkan 8 menjadi X kuadrat kurang 3X kurang 18 sama dengan 0. Nah, baru ini bisa diselesaikan. Oke. Jadi, cara seperti ini tidak bisa ya, karena ini tidak ada sifat yang seperti ini. Kenapa? Karena jika A dikali B sama dengan 8, maka belum tentu A-nya itu sama dengan 8 atau B-nya sama dengan 8. Karena 8 itu bisa didapatkan dengan 1 kali 8, 2 kali 4, 4 kali 2, 8 kali 1. Itu untuk yang bilangan bulat positifnya. Nah, jadi, karena tidak ada sifat yang menyatakan bahwa jika A kali B sama dengan 8, maka A sama dengan 8 atau B sama dengan 8, maka pengerjaan seperti ini tidak bisa diselesaikan.
bukan tidak bisa diselesaikan, tidak boleh diselesaikan dengan cara yang seperti ini. Jadi, jika ada soal yang seperti soal C ini, kita harus ubah dulu ke bentuk umum, baru kita bisa selesaikan. Oke. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Kita faktorkan. Berarti ini berapa faktornya? Nah, oke, ini karena ini X kuadrat, berarti kan perkalian X dengan X. Nah, bilangan yang ketika kita kalikan hasilnya negatif 18, dan ketika kita jumlahkan hasilnya negatif 3. Oke. 18 itu perkalian berapa dengan berapa? Bisa 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Nah, bilangan mana nih yang selisihnya itu kira-kira sama dengan 3? Nah, berarti kan bilangan 3 dengan 6. Oke, 3 kali 6 kan sama dengan 18. Lalu supaya dia menghasilkan negatif 3, berarti kita pilih negatif 6 tambah 3. Jadi di sini coba kita cek nih, X kali X, X kuadrat, X kali 3, 3X, negatif 6 kali X, negatif 6X, negatif 6 kali 3, negatif 18. Oke, jadi ini sudah sesuai. Nah, berarti, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, di sisi kanan itu sama dengan 0, maka ini kita bisa gunakan sifat perkalian 0 tadi. Jadi, X kurang 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 6. Lalu X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 3. Nah, coba kita lihat, kita bandingkan dengan yang tadi. Di sini penyelesaiannya adalah 13 dan 6. Di sedangkan sini 6 dan negatif 3. Jadi ini salah ya. Oke. Selanjutnya, kita sudah belajar nih tentang metode pemfaktoran. Yang kedua adalah metode mengekstraksi akar kuadrat. Nah, sebenarnya metode mengekstraksi akar kuadrat ini adalah shortcut atau cara singkatnya dari metode pemfaktoran. Tapi ini untuk bentuk khusus. Oke. Untuk persamaan kuadrat dengan bentuk U kuadrat sama dengan D, di mana D adalah bilangan positif dan U adalah bentuk aljabar. Nah, misalnya kan ada bentuk ini, U kuadrat sama dengan D. Kita tulis dalam bentuk umum persamaan kuadrat kan, sisi kanannya harus sama dengan 0, berarti menjadi U kuadrat kurang D sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan. Nah, kalau kita faktorkan kan menjadi U tambah akar D dikali U kurang akar D sama dengan 0. Nah, dengan sifat perkalian 0 tadi, kan untuk U tambah akar D sama dengan 0 berarti U sama dengan negatif akar D. Dan untuk yang U kurang akar D, itu jadinya U-nya sama dengan akar D. Nah, jadi U ini kan adalah positif negatif akar D. Nah, jadi mengekstraksi akar kuadrat ini jika ada persamaan U kuadrat sama dengan D, di mana D-nya itu bilangan positif, itu mempunyai tepat dua selesaian, yakni U sama dengan akar D dan U sama dengan negatif akar D. Atau bisa ditulis seperti ini. Nah, jadi mengekstraksi bentuk kuadrat ini adalah shortcut atau cara singkat dari metode pemfaktoran, tapi
untuk bentuk khusus, di mana bentuk khususnya itu persamaannya berbentuk U kuadrat sama dengan D, dan D-nya lebih dari 0. Oke, supaya lebih paham, kita langsung masuk aja ke contoh. Contoh 2, tentukan penyelesaian setiap persamaan kuadrat berikut dengan mengekstraksi akar kuadrat. Oke, sebelum menggunakan cara atau metode ekstraksi akar kuadrat, kita selesaikan dulu nih dengan cara pemfaktoran. Oke, ini kedua sisi bisa kita bagi 4 untuk lebih sederhana. X kuadrat sama dengan 3. Nah, kalau dengan metode pemfaktoran, kita kumpulkan dulu di sisi kiri supaya sisi kanannya itu sama dengan 0. Oke, ingat kita ke bentuk umum dulu. Bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, ketika sudah X kuadrat kurang 3 sama dengan 0, kita faktorkan nih. Jadi X tambah akar 3 dikali X kurang akar 3. Ya kan, pemfaktorannya seperti ini kan? Oke. Nah, berarti untuk X tambah akar 3 sama dengan 0, X-nya artinya sama dengan negatif akar 3. Terus selanjutnya untuk X kurang akar 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan akar 3. Oke, nah dengan metode mengekstraksi akar kuadrat, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan lebih singkat. Oke, di sini kan X kuadrat sama dengan 3. Ingat, ini sudah sesuai dengan bentuk persamaan kuadrat yang dengan metode ekstraksi akar kuadrat tadi kan, tadi ingat bentuk umumnya U kuadrat sama dengan D, dan D-nya adalah bilangan positif. Nah, ini kan sudah memenuhi nih, sudah sesuai dengan bentuk ini, berarti bisa kita tuliskan ini akarnya adalah plus minus. Oke, ini penyelesaiannya adalah plus minus akar 3. Oke, karena kan tadi ekstraksi akar kuadrat, persamaan U kuadrat sama dengan D-nya itu bilangan positif, itu penyelesaiannya ialah U sama dengan plus minus akar D. Nah, ketika ini sudah sesuai dengan bentuk tadi, X kuadrat sama dengan 3, berarti langsung aja X sama dengan plus minus akar 3. Nah, sama kan dengan ini, dengan cara pemfaktoran. Oke. Selanjutnya nih, X. Oke, jadi kalau misalnya selesaikan dengan mengekstraksi akar kuadrat, kita cukup gunakan angka yang di sebelah kanan ya. Oke, soal B. X kurang 3 dikuadratkan, atau cara bacanya kuadrat dari X kurang 3 sama dengan 7. Nah, ini jika kita selesaikan dengan pemfaktoran gimana ya caranya? Ingat tadi kalau misalnya ini sama dengan 7, berarti kan harus kita jadikan bentuk umum persamaan kuadrat. Kan di sebelah kanannya itu harus sama dengan 0. Gimana caranya?
seperti soal 1C tadi, berarti ini kita kalikan dulu nih. Nah, X kurang 3 dikuadratkan, berarti kan X kurang 3 dikali X kurang 3 sama dengan 7. Nah, ini X kuadrat kurang 6X negatif 3 kali negatif 3 positif 9 sama dengan 7. Kedua sisi kita kurangkan 7, jadi X kuadrat kurang 6X kurang tambah 2 sama dengan 0. Nah, apakah bentuk ini bisa difaktorkan? Temukan bilangan yang ketika dikalikan hasilnya sama dengan 2 dan ketika ditambahkan hasilnya sama dengan negatif 6. Oke, tidak ada ya. Jadi ini tidak bisa difaktorkan. Nah, lalu gimana caranya ngerjakan dengan mengekstraksi akar kuadrat? Ingat tadi bentuk umumnya apa tadi? Ekstraksi akar kuadrat. U kuadrat sama dengan D. Berarti U sama dengan plus minus akar D. Nah, ini sudah dalam bentuk umum nih soalnya. Kan X kurang 3 dikuadratkan. Nah, berarti ini kan X kurang 3 kuadratkan sama dengan 7. Sesuai rumus ekstraksi akar kuadrat tadi, berarti X kurang 3 sama dengan plus minus akar 7. Oke. Ya kan? Nah, berarti X sama dengan kedua sisi kita tambahkan 3. Berarti 3 plus minus akar 7. Oke. Nah, jadi penyelesaiannya ialah X sama dengan 3 tambah 7, X sama dengan 3 tambah akar 7, dan X sama dengan 3 kurang akar 7. Oke. Jadi, metode ekstraksi akar kuadrat ini bisa menyelesaikan persamaan kuadrat yang tidak bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Oke, jadi tadi selain ini di soal A tadi lebih singkat, dan di soal B bisa menyelesaikan persamaan kuadrat yang tidak bisa diselesaikan dengan metode pemfaktoran. Oke, metode selanjutnya ialah metode melengkapkan kuadrat. Oke, metode ini digunakan ketika kita tidak bisa menggunakan metode pemfaktoran atau ekstraksi akar kuadrat. Oke, contohnya soal 2B tadi. Soal 2B tadi kan, tapi yang sudah kita tuliskan dalam bentuk persamaan umum, dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi kan X kuadrat kurang 6X tambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya diberikan soal seperti ini, lalu diminta untuk menentukan penyelesaiannya, kan kita gunakan dulu nih cara memfaktorkan. Ini tidak bisa difaktorkan. Lalu, kalau ingin menggunakan ekstraksi akar kuadrat, kita tidak tahu nih bentuknya seperti apa. Bentuk kan kalau ekstraksi akar kuadrat harus memenuhi bentuk U kuadrat sama dengan D, dan D-nya adalah bilangan positif.
baru bisa kita tuliskan penyelesaiannya U sama dengan plus minus akar D gitu kan. Nah, kalau soalnya hanya seperti ini, kita otomatis tinggal bisa menggunakan metode mengekstraksi akar kuadrat karena bentuknya tidak dalam U kuadrat sama dengan D. Kalau di contoh 2B tadi kan sudah dalam bentuk U kuadrat sama dengan D. Oke, kalau misalnya ada soal seperti ini, kita tidak bisa menyelesaikan dengan metode memfaktorkan dan tidak bisa juga menyelesaikan dengan metode mengekstraksi akar kuadrat. Nah, maka kita gunakan metode melengkapkan kuadrat. Oke. Untuk melengkapkan kuadrat dengan bentuk X kuadrat tambah BX. Oke, di sini bentuknya adalah X kuadrat tambah BX. Nah, di sini kedua sisi kita tambahkan B per 2 dikuadratkan. Oke, ingat B ini adalah koefisien dari X. Nah, di sini bentuk ini ketika bentuk X kuadrat tambah BX ini kita tambahkan dengan B per 2 dikuadratkan, maka ini sama dengan X tambah B per 2 yang dikuadratkan. Oke. Supaya lebih paham, kita langsung aja masuk ke contoh 3. Contoh 3 ini soalnya sama sebenarnya dengan contoh 2B, hanya bentuk penulisannya saja yang berbeda. Ini sudah dalam bentuk umumnya. Nah, gimana nih caranya menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan metode melengkapkan kuadrat? Oke. Ingat, ini tadi kan bentuk, ini kan soalnya kita tulis dulu supaya di sisi kiri tertinggal X kuadrat plus BX. Seperti bentuk untuk melengkapkan kuadrat tadi. Berarti kan kedua sisi kita kurangkan 2. Berarti di sini menjadi X kuadrat kurang 6X sama dengan negatif 2. Oke, ini sudah berbentuk X kuadrat tambah BX. Dengan B-nya adalah, oke, B tadi adalah koefisien X. Koefisien X-nya berapa di sini? Negatif 6. Berarti sudah berbentuk ini tadi. Nah, sekarang kalau sudah berbentuk X kuadrat tambah BX, kedua sisi kita tambahkan dengan B per 2 yang dikuadratkan. Oke, di sini B-nya tadi berapa? Koefisien X-nya adalah negatif 6. Berarti negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Nah, kedua sisi kita tambahkan negatif 3 kuadrat. Berarti X kuadrat kurang 6X tambah negatif 3 kuadrat. Jangan lupa di sebelah kanan juga kita tambahkan negatif 3 kuadrat. Oke. Ingat tadi negatif 3 dapat dari mana? Dapat dari negatif 6 dibagi 2. Oke. Nah, selanjutnya bentuk X kuadrat kurang 6X tambah negatif 3 kuadrat ini sama dengan X tambah negatif 3 yang dikuadratkan. Oke. Sesuai apa tadi? Sesuai di penjelasan awal tadi tentang melengkapkan kuadrat. Ketika X kuadrat tambah
bx tambah b per 2 dikuadratkan, maka itu akan sama dengan x tambah b per 2 dikuadratkan. Jadi di sini yang ini sama dengan x tambah negatif 3 kuadrat. Oke, kita hitung. Di sini juga negatif 2 tambah negatif 3 dikuadratkan, artinya negatif 3 kali negatif 3. Berarti 9. Oke, ini bisa kita tulis menjadi x kurang 3 kuadrat. Negatif 2 tambah 9 sama dengan 7. Oke. Nah, kalau kita sudah dapat nih ke bentuk x kurang 3 dikuadratkan sama dengan 7. Apakah familiar dengan bentuk ini? Iya, ini seperti soal 2B tadi. Berarti kan kalau sudah sampai ke bentuk ini, tinggal kita gunakan saja rumus yang ekstraksi akar kuadrat tadi. Berarti kan x kurang 3 sama dengan plus minus akar 7. Itu didapat dari akarkan kedua sisi. Oke, kedua sisinya kita akarkan. Nah, berarti x sama dengan ini kedua sisi kita tambahkan 3. Berarti x sama dengan 3 plus minus akar 7. Oke, apakah ini sudah sesuai? Sudah sama penyelesaiannya dengan soal 2B tadi? Iya. Tadi di soal 2B kita juga mendapatkan penyelesaiannya ialah x sama dengan 3 plus minus akar 7. Jadi mau dikerjakan dengan metode apapun, sebenarnya sama ya hasilnya. Oke, kita cek dulu nih, benar nggak sih penyelesaiannya ini? Oke, ini kan sebenarnya ada dua nih penyelesaiannya, yakni x sama dengan 3 tambah akar 7 dan x sama dengan 3 kurang akar 7. Kita cek yang pertama dulu ya. Kan soalnya x kuadrat kurang 6x tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita substitusikan x sama dengan 3 tambah akar 7, berarti 3 tambah akar 7 kuadrat kurang 6 kali 3 tambah akar 7 tambah 2 sama dengan 0. Oke. 3 tambah akar 7 kuadrat berarti 3 tambah akar 7 dikali 3 tambah akar 7, 9 tambah 2 akar 7 tambah akar 7 kali akar 7 sama dengan 7. Iya. Salah. Oke, ini salah ya. Berapa nih harusnya? 3 akar 7 tambah 3 akar 7, iya 6 akar 7. Nah, dikurang negatif 3, dikurang 6 kali 3, 18. Kurang 6 akar 7 tambah 2. Oke, ini mesti tanda tanya ya, apakah ini sama dengan 0 atau bukan. Sama ini mau dibuktikan apakah ini sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini yang bentuk akar dulu, 6 akar 7. Di sini ada kurang 6 akar 7, berarti kan ini kalau dijumlahkan hasilnya 0. Nah, sekarang kita
Itu yang nggak ada akarnya berarti 9 kurang 18 tambah 2. Oke, 9 kurang 18 berapa? Oh iya, ketinggalan nih tambah 7-nya. Oke. Ya, ini harusnya 9 tambah 7 kurang 18 tambah 2. 9 tambah 7, 15 kurang 18. 9 tambah 7, 16 kurang 18, negatif 2 tambah 2 sama dengan 0. Nah, berarti kan terbukti ini sama dengan 0. Berarti terbukti penyelesaian X sama dengan 3 tambah akar 7 itu memenuhi persamaan yang ada pada soal. Nah, sekarang kalian cek nih untuk X sama dengan 3 kurang akar 7. Substitusikan juga ke soal. Seperti ini, kita substitusikan ke soal seperti ini. Apakah hasilnya juga akan sama dengan 0? Jika hasilnya sama dengan 0, maka dua buah penyelesaian ini benar. Jadi, jawabannya adalah penyelesaiannya adalah 3 tambah akar 7 dan 3 kurang akar 7. Oke. Selanjutnya, nah ini tadi kan koefisien X-nya itu, koefisien X kuadratnya sama dengan 1. Nah, sekarang gimana nih jika koefisien X kuadratnya tidak sama dengan 1? Oke, di sini koefisien X kuadratnya adalah 2. Nah, ingat kalau koefisien X kuadratnya itu sama dengan yang tidak sama dengan 1, maka kita jadikan dulu koefisien X kuadrat itu sama dengan 1. Kenapa? Karena kan tadi di bentuk umum melengkapkan kuadrat tadi bentuknya adalah X kuadrat tambah BX. Berarti kan koefisien dari X kuadrat adalah 1. Oke. Sebelumnya kita jadikan dulu ke bentuk X kuadrat tambah BX, berarti kan yang konstantanya di sebelah kanan 2x kuadrat tambah 8x sama dengan negatif 3. Nah, di sini koefisien dari x kuadratnya masih 2. Supaya menjadi 1, berarti kita semua sisi, kedua sisi kita bagi 2. Berarti 2x kuadrat bagi 2, x kuadrat. 8x bagi 2, 4x. Terus negatif 3 bagi 2, negatif 3/2. Nah, sudah dapat nih bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita gunakan metode melengkapkan kuadrat. Berarti kedua sisi kita tambahkan dengan B/2 dikuadratkan. B tadi adalah koefisien dari X. Di sini koefisien dari X-nya adalah 4. Berarti 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, jadi kedua sisinya itu kita tambahkan dengan 2 kuadrat. Oke, di sebelah kanan juga negatif 3/2 tambah 2 kuadrat. Nah, bentuk ini berarti kan sama dengan X tambah 2 kuadrat. Nah, yang sisi kanannya kita hitung. Negatif 3/2 tambah 2 kuadrat sama dengan berapa?
sama dengan 4. 4 itu sama dengan 8/2. Berarti negatif 3/2 tambah 8/2 dengan 5/2. Nah, berarti kita akarkan nih. Kedua sisi kita akarkan, berarti menjadi X tambah 2 sama dengan plus minus akar 5/2. Selanjutnya kita rasionalkan penyebutnya, berarti X plus minus. Nah, akar 5/2 itu kan, kita tulis di sini dulu ya. Akar 5/2. Akar 5/2 itu kan sama dengan akar 5 per akar 2. Nah, untuk merasionalkan penyebutnya berarti kita kalikan akar 2 per akar 2. Nah, akar 5 kali akar 2 sama dengan akar 10. Terus akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Oke? Nah, berarti ini akar 5/2 bisa kita tuliskan akar 10/2. Oke, ini kita hapus ya. Nah, sudah seperti ini, berarti X sama dengan negatif 2 plus minus akar 10/2. Oke, jadi penyelesaiannya ada 2 nih, yakni yang pertama X sama dengan negatif 2 tambah akar 10/2, dan yang kedua adalah X sama dengan negatif 2 kurang akar 10/2. Untuk membuktikan penyelesaian ini sudah benar atau belum, substitusikan aja nilai X-nya ini ke soal, apakah sudah memenuhi atau belum. Jika memenuhi, maka benar, jika tidak memenuhi berarti ada kesalahan. Oke, next. Oke, metode selanjutnya adalah rumus kuadrat. Nah, jika kalian merasa metode melengkapkan kuadrat itu masih terlalu panjang langkah-langkahnya, dan ingin dengan cara yang lebih singkat, bisa menggunakan rumus kuadrat. Tapi rumus kuadrat ini pun sebenarnya didapatkan dari metode melengkapkan kuadrat tadi. Nah, biasanya di dalam matematika kita diajarkan terlebih dahulu metode atau cara yang lebih panjang. Baru dengan metode yang lebih atau cara yang lebih panjang itu digunakan untuk mengembangkan cara yang singkat. Cara yang panjang itu menekankan pada pemahaman, sedangkan cara yang lebih singkat itu menekankan pada efisiensi. Oke, langsung saja nih, gimana rumus kuadrat itu dan gimana cara menurunkannya dari metode melengkapkan kuadrat. Oke, masih ingat dengan bentuk umum persamaan kuadrat? Ya, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini kita kurangkan kedua sisi dengan C menjadi AX kuadrat tambah BX sama dengan negatif C. Nah, ingat tadi kalau ingin menggunakan metode melengkapkan kuadrat, maka koefisien dari X kuadratnya harus sama dengan 1. Berarti gimana caranya kita bagi kedua sisi dengan A?
menjadi X kuadrat tambah B per AX sama dengan negatif C per A. Nah, selanjutnya, apalagi nih langkah selanjutnya setelah sampai sini? Nah, ingat tadi metode melengkapkan kuadrat. Setelah sampai sini, sudah sampai ke bentuk ini, maka kedua sisi kita tambahkan. Tadi apa? B per 2 kuadrat. Tadi B-nya itu adalah koefisien dari X. Nah, di sini kan koefisien dari X-nya apa? B per A. Berarti kalau kita bagi 2 lagi, koefisien X-nya kita bagi 2 berarti B per 2A. Nah, berarti di sini kedua sisinya kita tambahkan dengan kuadrat dari B per 2A. Oke, dapat dari mana nih B per 2A? Dapat dari koefisien X ini dibagi 2. B per A dibagi 2 sama dengan B per 2A. Selanjutnya, bentuk di sisi kiri itu sesuai metode melengkapkan kuadrat tadi kan itu sama dengan X tambah B per 2A dikuadratkan. Oke. Yang sebelah kanan kita hitung nih. B per 2A dikuadratkan berarti kan B kuadrat per 2A kuadrat. 2A kuadrat berarti 2 kuadrat sama dengan 4, A kuadrat sama dengan A kuadrat. Selanjutnya, kita samakan penyebut yang sisi kanan. Oke, ini samakan penyebutnya menjadi 4A kuadrat. Nah, sudah sama penyebutnya, kita jadikan satu kesatuan jadi B kuadrat kurang 4AC. Nah, gunakan lagi, kita akarkan kedua sisi menjadi X tambah B per 2A sama dengan plus minus akar B kuadrat B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Oke. Berarti X-nya sama dengan? Iya, X-nya sama dengan negatif B per 2A plus minus. Nah, di sini akar B kuadrat kurang 4AC per, ini kita akarkan nih, 4A kuadrat. Akar 4 adalah 2, akar A kuadrat adalah nilai mutlak dari A. Oke, nilai mutlak, 2 kali nilai mutlak A ini sama aja dengan 2A. Nah, jadi ini bisa kita tulis menjadi X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Penyebutnya sama. Nah, inilah yang disebut dengan rumus kuadrat. Oke, atau kalian mungkin lebih kenal dengan rumus ABC. Rumus ABC. Tapi mulai sekarang menyebutnya dengan rumus kuadrat ya. Oke. Jadi ini rumus kuadrat. Nah, jadi untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tadi, ketika metode melengkapkan kuadrat itu dirasa terlalu panjang, kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Nah, oh iya, apakah masih ingat B kuadrat kurang 4AC ini sama dengan apa? Ini sama dengan diskriminan. Oke. Diskriminan dilambangkan dengan D besar. Apa nih fungsinya menentukan diskriminan? Oke, kita ingin mengetahui banyaknya penyelesaian dari persamaan kuadrat.
Nah, penyelesaian persamaan kuadrat. Jika penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, nah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Oke. Nih, diskriminan tadi B kuadrat kurang 4AC. Jika diskriminannya ini positif, maka persamaan kuadratnya punya dua penyelesaian real yang berbeda. Dan kalau di grafik berarti ada dua titik potong terhadap sumbu X. Nah, lalu jika diskriminannya sama dengan 0, berarti persamaan kuadratnya punya satu penyelesaian real yang berulang atau penyelesaian yang kembar. Dan kalau di grafiknya itu berarti mempunyai satu titik potong terhadap sumbu X. Nah, terus gimana kalau diskriminannya negatif atau kurang dari 0, maka dia tidak mempunyai penyelesaian real. Dan kalau di grafik berarti dia tidak punya titik potong terhadap sumbu X. Oke. Kita masuk ke contoh ya. Contoh 5. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan rumus kuadrat. Oke, kita gunakan aja nih rumus kuadrat. Tapi sebelumnya kita cek-cek dulu nih, dia punya berapa penyelesaian sih? Hitung dulu ya determinannya. Determinan tadi rumusnya apa? B kuadrat kurang 4AC. Oke. Ingat, sebelumnya kita harus tulis dulu soal ini dalam bentuk umum. Bentuk umum ingat, di sisi kanannya harus sama dengan 0. Berarti ini kedua sisi sama-sama kita kurangkan 9. Nah, sudah dapat seperti ini. Ingat tadi A-nya yang mana A-nya? A-nya adalah koefisien X kuadrat, berarti A-nya 1. Terus B-nya, B adalah koefisien X, berarti B sama dengan 3. Dan C adalah konstantanya, yakni C adalah negatif 9. Nah, tadi rumus diskriminan tadi apa? Diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti B kuadrat 3 kuadrat kurang 4 kali 1 kali negatif 9. 3 kuadrat berapa? 9. Negatif 4 kali 1 kali negatif 9 tambah 36. 9 ditambah 36 berapa? Iya, 45. Nah, di sini diskriminannya sama dengan 45. 45 berarti kan positif. Nah, karena dia positif berarti dia punya dua penyelesaian real yang berbeda. Oke, kita selesaikan dengan rumus kuadrat ya, perintahnya. Nah, tadi rumus kuadrat apa tadi? X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC semuanya dibagi dengan 2A. Oke.
kita substitusikan, B-nya tadi adalah 3, berarti negatif B, negatif 3, plus minus 3 kuadrat, kurang 4, A-nya 1, C-nya negatif 9. Per 2 dikali A, A-nya sama dengan 1. Nah, berarti di sini negatif 3 plus minus. Tadi ini udah kita hitung ya, diskriminannya tadi sama dengan 45. Berarti akar 45 per 2 kali 1, 2. Oke, akar 45 itu sama dengan berapa? Kita sederhanakan. 45 itu 9 dikali 3, berarti 9 dikali 5. 9 itu adalah 3 kuadrat. Berarti 3 akar 5 per 2. Nah, jadi penyelesaiannya tadi kan karena dia ini positif, lebih dari 0, berarti kan punya 2 penyelesaian. Berarti penyelesaian yang pertama adalah X sama dengan negatif 3 tambah 3 akar 5 per 2. Dan penyelesaian kedua adalah X sama dengan negatif 3 kurang 3 akar 5 per 2. Oke. Untuk ngecek penyelesaian ini sudah benar atau belum, silakan substitusikan ke soal. Nah, itu tadi beberapa metode untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Menurut kalian, metode mana yang paling mudah? Oke, semua metode bisa digunakan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing ya. Oke, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.